Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas detail isi chapter terbaru dari One Piece. Yuk, mari kita bahas bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang. Judul chapter 1108 adalah Perhatian Dunia. Tidak ada cover story di chapter kali ini, tapi kita diberikan color spread yang berisi Nami, Robin, Hancock, Reiju, Uta, dan Tashigi yang sedang minum wine bersama, duduk di sofa elegan, dan ditemani 3 anjing Yorgi. Color spread kali ini bertujuan untuk mempromosikan novel heroin terbaru dari One Piece yang berjudul Colorful, berisi tentang cerita karakter-karakter wanita tersebut. Chapter dimulai dengan Augur dan Devon yang tidak percaya kepada Karibo dan mengatakan kalau dia mungkin saja mengincar nyawa Kapten Teach. Karibo sambil ketakutan bilang kalau itu tidak benar. Jika Augur membunuh dirinya, kemungkinan Kapten Teach juga akan membunuh Augur, karena Karibo mengatakan kalau dia memiliki informasi yang sangat penting, tapi dia tidak memberitahu Augur dan Devon kalau dia memiliki informasi tentang senjata kuno Poseidon di Pulau Manusia Ikan dan Pluton di negeri Wano. Hanya kru topi jerami dan Karibo yang memiliki informasi 2 senjata kuno tersebut. Karibo meminta agar mereka membawa dirinya ke Kapten Teach dan akan memberikan informasi tersebut secara cuma-cuma. Kita tidak diperlihatkan apakah mereka membawa Karibo atau tidak. Di pesisir pantai, pasukan angkatan laut masih kewalahan dengan para pasifista yang memberontak. Mereka cukup kesulitan ketika pasifista menggunakan perisai gelembung yang bisa menahan serangan meriam. Di chapter ini akhirnya terkuak nama-nama dari wakil Laksamana yang berada di Egghead. Wakil Laksamana Blue Crest mengatakan kalau pasifista dihancurkan, mereka sendiri yang akan rugi. Wakil Laksamana Hound menyarankan untuk menghentikan Buster Call ini walaupun itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Wakil Laksamana Guillotine mengatakan kalau Vegapunk sudah fix adalah pengkhianat angkatan laut karena sudah memberikan chip otoritas pasifista kepada bajak laut. Wakil Laksamana Doberman menyuruh semua wakil Laksamana untuk memburu Jewelry Pony yang memiliki otoritas tertinggi terhadap pasifista. Ternyata wakil Laksamana Tosa sudah berada di belakang Pony yang sedang berada di punggung Franky. Dia akan menyerang dengan teknik 10 jari yang katanya bahkan bisa merobek baja. Tapi tiba-tiba kapak besar milik Brogy menghantam Tosa dan membuat dirinya langsung KO. Banyak yang bertanya kalau Dory dan Brogy sekuat ini, kenapa dulu mereka bisa dikalahkan oleh orang selemah Mr. Tree? Ya, jawabannya karena dulu Mr. Tree menggunakan cara yang licik untuk menjatuhkan mereka menggunakan lilin dan mengunci tangannya. Intinya mereka dikalahkan sebelum sempat bertarung, dan di timeline saat ini jelas mereka berdua sudah bertambah kuat hingga bisa mengalahkan wakil Laksamana dengan 1 serangan. Franky dan yang lain kaget dengan adanya raksasa dan mengira kalau mereka adalah musuh. Tapi Dory dan Brogy mengatakan kalau mereka datang untuk menemui Luffy. Ternyata mereka sudah memeriksa poster buronan untuk memastikan kalau mereka akan mengenali wajah-wajah anggota baru kru topi jerami. Tapi di sini hanya ada Franky, dan Franky di setiap poster buronannya selalu berbeda wajahnya. Bahkan sekarang ini wajah Franky tidak sama seperti poster buronan terakhirnya. Dory dan Brogy mengatakan kalau mereka adalah prajurit dari Elbaf dan akan membantu Luffy dan krunya. Bonnie meminta tolong mereka untuk membantu Luffy, Sanji, dan Vegapunk di pusat kota. Nama-nama yang disebut tadi mengingatkan Brogy pada kejadian di Little Garden, dan dia dengan senang hati menerima permintaan Bonnie. Di sini Dory mengatakan kalau Vegapunk adalah nama yang disebutkan oleh peneliti itu kan. Kemungkinan peneliti yang dimaksud adalah Saul yang menjaga perpustakaan di Elbaf. Dory memerintahkan temannya untuk membawa Atlas, Kuma, Bonnie, dan Franky ke kapal. Franky baru menyadari kalau mereka mungkin adalah master yang selalu dibicarakan oleh Usopp. Wakil Laksamana Urban dan Pomsky menyadari kalau koneksinya dengan Tosa terputus. Mereka beranggapan kalau mungkin ini ulah para raksasa itu. Di sini ternyata wakil Laksamana Dol adalah mantan anak buah Saul 20 tahun yang lalu. Kembali ke pusat kota di mana saat ini Vegapunk sudah terluka cukup parah hingga dia tidak bisa bergerak. Bergerak sedikit saja akan mengancam nyawanya karena pendarahan yang dalam. Vegapunk yang sebelumnya meminta Luffy untuk membawa dirinya kabur, kini sudah putus asa menerima takdir kalau dirinya tidak akan selamat. Tapi dia bilang kalau ada sesuatu yang harus dia selamatkan di sini. Ternyata Vegapunk berniat untuk merahasiakan chip komando Bonnie hingga dia sedikit lebih tua, karena kalau sekarang dia hanya akan menjadi incaran angkatan laut seumur hidupnya. Vegapunk meminta Luffy untuk menjaga Bonnie. Wah, apakah Bonnie akan jadi next nakama?
Di sini Saturn sudah bangkit kembali dan berubah wujudnya menjadi lebih besar. Tangannya menghilang, tatapannya aneh, dan seluruh tubuhnya dilapisi racun yang membuat semua yang disentuh akan hancur. Saturn mulai menyerang mereka semua. Luffy memerintahkan Sanji untuk membawa Vegapunk pergi, walaupun dia berteriak kesakitan. Tapi tiba-tiba Kizaru menendang Sanji dengan kecepatan cahaya. Sanji tidak kesakitan, hanya kesal. Tapi sayangnya Vegapunk lepas dari genggaman Sanji, membuat Kizaru memiliki celah untuk menusuk Vegapunk dengan pedangnya. Kedua kalinya Vegapunk terkena serangan. Sepertinya kali ini tidak akan selamat. Sanji meminta maaf dan langsung menggendong Vegapunk lari menjauh. Kizaru sudah bersiap untuk menghadang Sanji lagi. Tapi Luffy tiba-tiba berubah menjadi mode raksasa. Tangan kirinya memegang kepala Saturn dan tangan kanannya mencengkram tubuh Kizaru hingga membuat Kizaru batuk darah. Siapa yang bilang kalau Luffy Gear 5 tidak bisa serius? Ini jawabannya. Di sini wajah Luffy terlihat sangat marah. Matanya hampir sama seperti Saturn yang sepertinya hampir kehilangan kesadaran. Luffy mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan mereka menghalangi lagi. Sanji berhenti di tengah jalan ketika Vegapunk tiba-tiba tersenyum. Kemudian di laboratorium tiba-tiba muncul wajah Vegapunk di layar. Terlihat ada monitor detak jantung milik Vegapunk. Di akhir terlihat hanya garis datar, yang kemungkinan kali ini Vegapunk benar-benar sudah mati. Kemungkinan Vegapunk memprogram agar saat dirinya mati akan ada perintah untuk menyiarkan pesan kepada seluruh dunia. Di panel terakhir, Vegapunk yang di dalam layar mengatakan kalau pesan yang akan dia sampaikan kepada seluruh dunia ini mungkin akan mengejutkan, tapi ini adalah kebenaran tentang dunia. Anjir, gila. Di chapter depan kemungkinan kita akan mengetahui semua tentang dunia ini, tentang Im Sama, tentang abad kekosongan, dan beberapa misteri yang mungkin akan terpecahkan. Dan seperti janji Oda, insiden Egghead akan mengguncang seluruh dunia. Gila. Kita tunggu saja chapter berikutnya minggu depan, karena minggu depan tidak libur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.